Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik menerima teguran bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa prinsip yang terutama dan yang terpenting di dalam kita menerima teguran adalah memuliakan Allah. Kita juga sudah singgung sedikit tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima teguran dengan baik. Nah, kali ini saya ingin bertanya, Pak, apa tuh langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan step by step, Pak, untuk bisa menerima teguran ini dengan baik? Yang pertama yaitu kita perlu tetap tenang. Jadi menjaga diri untuk tetap tenang sekalipun hati kita penuh gemuruh badai. Jadi dengan tetap tenang ini, maka kita bisa mengendalikan situasi dengan baik. Minimal dari sudut kita bertanggung jawab untuk membawa keadaannya tetap baik. Dalam hal ini maka kita perlu menghindari menginterupsi pembicaraan. Jadi kalau orang itu lagi ngomong, sedapat-dapatnya kita tidak memotong. Kalaupun kita memotong, ketika orang itu seperti ngomong tidak berkesudahan dan sudah melebar ke sana kemari, atau mungkin itu kembali ya, ada dalam kondisi ada di hadapan banyak orang dan itu mengganggu orang-orang lain juga, baru kita menghentikan atau menginterupsi, tapi kita alihkan ke tempat yang lain yang kita cukup 4 mata, misalnya demikian. Jadi poin yang penting adalah tetaplah tenang, bersikap tenang, itu sangat penting. Yang kedua, Pak, selain bersikap tenang kita harus berbuat apa? Yang kedua, kita perlu untuk berpikir sebelum bereaksi. Jadi respon-respon kita, tanggapan-tanggapan yang muncul dari kita, itu sedapat-dapatnya kita berusaha sudah kita pertimbangkan dulu. Apakah tepat tidak untuk saya sampaikan ini? Waktunya tepat tidak? Kapan ya? Jadi sambil kita mendengar untuk memahami sudut pandang, keluhan, sakit hati, amarah orang tersebut, sisi yang lain kita berpikir lebih dulu sebelum kita memunculkan tanggapan dari versi kita ini. Tetap tenang, berpikir sebelum bereaksi. Tentu ini dua hal yang berkaitan, Pak, ya. Kalau kita tidak tenang, kita sulit berpikir. Betul Pak Indra. Baik, Pak. Setelah kita tenang, kita mulai berpikir sebelum kita bereaksi. Step berikutnya. Langkah berikutnya yaitu adalah dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi itu bersamaan ya dengan tetap tenang, berpikir sebelum bereaksi. Itu yang ketiga adalah dengarkan dengan sungguh-sungguh. Artinya mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Jadi orang kok mungkin ini. Oh, apa ya salahnya dia? Salahnya apa ya? Aku akan jawab, aku akan balas, aku akan patahkan argumentasinya, aku akan buat dia merasa malu, dipermalukan, aku akan balik memojokkan. Nah, itu bukan mendengar sungguh-sungguh, itu mendengar sepotong-sepotong untuk menambah amunisi bagi orang itu untuk tetap marah dan makin marah. Ya, dalam hal ini jadi kita mendengar sungguh-sungguh artinya kita memahami ada apa ya orang ini, apa yang sesungguhnya dia lihat, yang dia pikirkan, sudut pandangnya, apa yang sesungguhnya dia rasakan, perasaannya, emosinya. Jadi dengan demikian kita mendengar dengan sikap empatik, ya, memahami. Nah, ini kita justru bukannya kalah, ini pemenang, sikap pemenang. Jadi kalau kalah itu artinya kita menanggapinya dengan satu level yang di permukaan. Justru di sini kita menyelam ke lapis yang lebih dalam untuk menangkap sikap hatinya yang paling suci, boleh katakan yang paling privasi, yang paling pribadi. Apa yang dia rasakan? Nah, itu berarti membutuhkan ilmu yang lebih tinggi, membutuhkan kematangan yang lebih tinggi lagi, membutuhkan kedewasaan yang lebih tinggi lagi, membutuhkan hati yang lebih lapang lagi. Nah, itu justru ciri orang bijak, ciri orang yang arif, ciri orang yang pandai.
Orang yang bersedia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh di sini maksudnya adalah mendengarkan dengan sebuah perasaan, dengan sebuah empati, begitu Pak ya? Benar. Jadi bukan berarti mendengarkan sungguh-sungguh itu berarti kita membenarkan perilaku dia, sumpah serapah dia. Bukan. Tapi artinya kita coba keluar dari diri kita, masuk ke dalam tubuhnya. Ini bahasa ibarat ya. Seperti masuk dalam tubuhnya, masuk dalam alam roh dan jiwanya. Yang kita bisa memahami sudutnya itu apa. Cara dia melihat itu dari sudut yang seperti apa. Kenapa dia kok bisa begitu membabi buta amarahnya dalam dia menegur saya ini. Ada apa sudutnya ini? Perasaannya apa? Lah, kalau kita sudah bisa masuk, in tune ya, dengan pikiran dan perasaannya, kita akan lebih mudah untuk menanggapi dari sudutnya dia ini. Jadi sudut yang sejalan, bukan sudut yang berlawanan. Jadi akan lebih mudah terjadi komunikasi daripada miskomunikasi kalau kita sudah mengawalinya dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah kita berpikir untuk sebelum kita bereaksi dan kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh ini, tentu tiba waktunya bagi kita untuk memberikan respons, Pak. Itu bagaimana tuh, Pak? Jadi dalam yang ketiga, yang keempat yaitu langkahnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, yaitu adalah berikan respons atau tanggapan yang lembut. Jadi dalam hal ini kita perlu sikapnya juga berangkat dari yang tadi, bahwa respon atau tanggapan kita itu bukan karena kita dikendalikan oleh orang itu. Jadi sikap hati kita sikap hati yang merdeka. Perkara dia memarahi, perkara dia mengumpat-umpat, saya tidak akan berbalik memarahi dan mengumpat dia. Tapi jadi sehingga tanggapan saya, respon saya tidak dikendalikan oleh perlakuan dia pada saya. Tapi saya memilih dari prinsip saya, yaitu saya menanggapi dengan cara-cara yang memuliakan Allah. Maka kita memilih bagaimanapun dia memberi teguran, saya akan menanggapinya dengan lembut, dengan dilandasi semangat kasih, dengan semangat perdamaian, bukan semangat permusuhan, bukan semangat untuk membalas. Jadi maka dalam konteks ini tanggapan kita pun bukan dengan semangat membela diri, membenarkan diri, tapi semangatnya semangat untuk justru meredakan situasi, menjernihkan keadaan daripada sekedar ego kita yang tersinggung dan ego kita kemudian membalas. Menarik sekali ketika Bapak katakan jikapun orang yang menegur itu menyerang kita, kita tidak membiarkan dia mengendalikan tanggapan-tanggapan kita. Bisa Bapak berikan contoh, Pak? Maksudnya mengendalikan tanggapan kita dalam contoh misal kasus kita sedang ditegur apa, kita dikendalikannya seperti apa, dan kita memilih untuk tidak dikendalikan seperti apa. Misalnya orang itu ngomong, saya tidak terima dengan perlakuan Bapak. Bapak ini orang yang sadis, tidak beri kemanusiaan, tidak menghargai hak asasi manusia. Bapak sudah menzalimi saya dan keluarga saya. Perlakuan Bapak. Wah, muncul kata-kata bagaikan ini. Wah, sumpah-sumpah ini. Wah, hati kita kan panas kan. Oh, kita secara manusiawi ya, panas mendengar itu. Dihina lagi. Jelantrah. Maksudnya melebar. Yang enggak ada kaitannya. Kata Bapak itu koruptor. Bapak itu manipulator. Bapak itu ini. Kok sampai melebar, sampai nggak ada hubungannya, mungkin bacaan surat kabar tentang parlemen yang korupsi, tentang tokoh-tokoh yang melakukan kejahatan kepada publik, semua kayak ditimpakannya kepada saya, ya, kepada kita ini. Jadi marah kan kita. Ini mungkin kalau bahasa yang resmi sekarang, ini pembunuhan karakter. Kita kalau bersikap reaktif, ya, jadi bersikap reaktif kita dikendalikan berarti oleh cara orang itu menegur dan memarah kita ngomong, Pak, Bapak sendiri yang sebenarnya melakukan yang Bapak katakan. Bapak sudah melakukan pembunuhan karakter. Bapak kan siap untuk disidang, Pak. Saya tidak terima. Saya ini. Jadi sebenarnya berarti kan tanggapan saya pada titik itu kan lebih hanya karena soal harga diri. Lebih hanya karena soal ketersinggungan saya, ego saya. Itu bukan berangkat dari sikap hati yang memuliakan Allah. Saya lebih peduli ego saya. Padahal yang benar adalah ego saya sudah dikuasai oleh Kristus. Harga diri saya tidak ditentukan oleh dia memuja saya ataukah
menghina dan menyumpah serapai saya, itu bukan penentu harga diri saya. Saya berharga. Karena saya anak Allah. Saya dianugerahi keselamatan. Darah Kristus yang mahal sudah menebus saya. Jadi respon saya adalah respon yang demikian. Oh, saya lihat Bapak penuh amarah ya. Saya menangkap Bapak penuh rasa terluka, Pak. Oh iya, gini. Oke, saya pun juga ikut prihatin, Pak. Dengan yang Bapak rasakan itu tadi. Iya, saya ini. Nah itu. Jadi kita justru menanggapinya dengan lembut. Berangkat dari sikap hati ingin memahami dia, kita izinkan. Kita ngomong. Oke, Pak, kalau Bapak sudah demikian sakit hati, boleh nggak, Pak? Saya menjelaskan dari sudut saya. Saya kali ini minta, saya akan jelaskan, tapi saya minta Bapak mendengarkan saya dengan baik. Sebagaimana saya tadi pun juga sudah memberi waktu yang panjang untuk Bapak marah-marah, oke, saya nggak apa-apa. Saya menghormati perasaan Bapak yang terluka itu. Dan kini waktunya, boleh nggak Pak? Saya jelaskan situasi realnya. Tapi tolong Bapak tidak memotong saya. Bisa kan ya Pak ya? Nah, jadi kita mengendalikan situasi. Bukan kita ikut arus amarah. Ikut arus permusuhan, ikut arus angkara murka yang malah tidak membangun apa-apa, yang malah menghancurkan. Tapi Pak, ketika kita dibombardir dengan tadi label-label yang negatif, koruptor, manipulator dan sebagainya, itu kan serangan yang itu kan sudah fitnah sekali, Pak. Apakah kita tidak boleh interupsi pada saat itu, Pak? Karena itu kan sudah suatu ketidakbenaran, apalagi kalau misalnya disampaikannya ada orang lain yang ikut mendengar. Ya, ini memang yang saya sampaikan ini tergantung dengan konteks situasi ya. Kembali kalau itu kita berdua, ya mungkin kita bisa membiarkan. Kembali gini, kalau orang lagi naik pitam, dipotong tengah jalan, itu ibaratnya dia tuh kan orang naik pitam itu seperti orang kehabisan oksigen. Nah, gitu kan. Dan ketika dia mau mengeluarkan, ketika dia mengeluarkan amarahnya dengan kata-kata, yaitu kata-kata yang penuh sumpah serapah, itu kan cara dia supaya dia bisa bernapas lega secara jiwanya demikian, psikisnya. Tapi kalau dia kemudian kita potong, itu kan dia seperti sedang megap-megap, kita tutup lubang hidungnya, kita tutup lubang mulutnya, dan dia nggak bisa bernapas. Malah dia akan semakin membabi buta. Jadi istilahnya itu tadi satu prinsip kalau dalam bahasa Jawa, sing waras kudu ngalah. Jadi dia masih nggak waras. Ya udah jangan diladeni sikap emosionalnya dia ini. Jadi itu bukan karena kita berlaku bodoh, berlaku naif, bukan. Tapi kita justru berlaku cerdas dalam hal demikian. Membaca dinamika jiwanya, dinamika emosinya. Tetapi ya catatan kakinya adalah kalau itu dalam situasi publik di tengah banyak orang, anak kecil dan sebagainya, yang itu akan banyak dirugikan daripada sekedar kita, tapi orang-orang lain ini yang tidak bersalah, tidak ada hubungannya bahkan, kita harus berani memotong, menginterupsi, minta orang ini, ayo Pak, kita masuk aja ke dalam ruangan, ayo kita ke tempat ini Pak, cukup kita berdua, tidak perlu libatkan orang lain, seperti itu. Jadi kalau perlu orang enggak, saya mau di sini, saya mau mengatakan ini, oke, kalau perlu kita tinggalkan gelanggang. Maaf Pak, ini sudah di luar konteks, tidak ada hubungannya dengan orang ini malah memperkeruh keadaan Pak. Saya terima kalau saya diperlakukan buruk dan kata-kata apa. Tapi saya tidak terima kalau melibatkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita ini. Kalau Bapak mau tetap ngomong dengan baik-baik, masih mau ngomong dengan saya lagi ini, ayo masuk ruangan ini. Tapi kalau Bapak tidak mau, saya akan tinggalkan Pak. Kita janjian ketemu besok di ruangan saya. Kita tinggalkan aja. Itu cara kita untuk mengendalikan situasi supaya kondisinya membangun, bukan semakin meruntuhkan. Pak, saya jadi terpikir tadi waktu Bapak sebutkan step-stepnya, ada satu step ketika kita harus berpikir sebelum kita bereaksi, kita mendengarkan dengan seksama, kemudian itu ditujukan supaya kita bisa memberikan respons dengan lembut. Nah, dari apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, kemudian kita berikan respons, tentu kan ada hal-hal yang perlu kita setujui dari apa yang dia sampaikan, Pak. Benar, Pak Indra. Jadi memang hal yang kelima dalam menghadapi serangan yang terjadi waktu kita ditegur ya, yaitu adalah setujuilah apa yang benar. Setujuilah hal-hal yang merupakan prinsip. Setujuilah hal-hal yang sejalan dengan kebenaran. Jadi di antara banyak lumpur dan sampah, coba kalau memang ada butir mutiara, sekalipun butirnya hanya sebesar debu pasir, terimalah itu. Akuilah itu.
setujuilah itu. Bahwa itu memang kebenaran. Itu prinsip. Itu benar. Terimalah. Jadi jangan sampai karena bungkusnya jelek, atau maaf bungkusnya itu kertas sampah, kertas yang bau, ini sangat jelek, lantas kita menolak mutiara yang ada dalam bungkusan yang jelek itu. Jadi di sini kembali hati yang berpusatkan kepada Kristus menolong kita untuk menghargai. Kalau itu benar, aku amini. Kalau itu prinsipil, aku setujui. Jadi kita bisa mengatakan dari hal demikian ini, maka kita nantinya bisa ngomong, oke Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Saya terima, itu benar Pak. Demikian. Tetapi Pak, maaf, untuk hal yang lain ini saya nggak sepakat. Tapi untuk yang ini saya akui, Bapak hebat. Bapak berhikmat. Jadi kita bisa, itu cara komunikasi ya, untuk mengangkat orang ini, membangun jembatan komunikasi. Jadi hal demikian ini akan menolong kita untuk tetap memegang kendali, membawa situasi ini ke arah yang membangun, bukan meruntuhkan. Jadi si pihak pemberi teguran itu pun akan merasa dihargai oleh kita Pak ya, ketika kita memberikan satu konfirmasi, satu afirmasi bahwa saya setuju dengan pendapat Bapak, dengan pandangan Bapak bagian ini begitu Pak ya? Betul Pak Indra. Nah selain setuju Pak, apalagi Pak yang kira-kira bisa kita lakukan yang bisa meredakan amarahnya, bisa menunjukkan kita memang baik di dalam menerima teguran ini Pak? Langkah yang keenam yaitu adalah berikan umpan balik dengan kasih. Berikan umpan balik dengan kasih. Jadi dalam hal ini tanggapan kita tanggapan dengan cara yang penuh kasih. Tidak memasalahkan bagaimanapun sikap orang itu. Jadi kembali berangkat dari satu keyakinan, identitas, keyakinan diri, jati diri bahwa saya adalah murid Kristus, Kristus sebagai pusat saya. Kemudian sejalan dengan itu, maka saya akan menyampaikan pandangan saya secara tenang dan lembut. Jadi kasih itu membuat saya juga menyampaikannya, tanggapan-tanggapan saya dengan cara yang tenang dan lembut. Jadi tidak dengan temperamental, dengan nada yang melonjak-lonjak, yang menyerang-nyerang, tapi dengan sikap yang sejuk. Memberi umpan balik dengan kasih itu juga berarti saya akan menyampaikan pandangan saya di saat yang tepat, tidak perlu memotong-motong. Dan kalaupun orang itu sakit hati, tersinggung, menyimpan amarah, kepahitan, saya akan berusaha untuk berempati, menyampaikan empati saya, solidaritas saya dengan keterlukaan yang dia rasakan. Sekalipun bukan berarti kita membenarkan perilaku. Jadi membedakan ya, kita bukannya membenarkan perilakunya, tapi kita menghormati perasaannya yang terluka itu. Demikian Pak Indra. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, tadi Bapak juga sudah singgung tentang empati waktu kita mendengarkan. Saat ini ketika kita memberikan umpan balik atau kita memberikan tanggapan, itu pun harus dilandasi dengan sebuah empati kasih. Artinya ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita harus pastikan kata-kata atau jawaban kita itu jangan sampai makin melukai atau menyinggung perasaan dia, tapi kita berusaha memahami dia, begitu Pak? Benar. Baik Pak, nah setelah kita memberikan umpan balik dengan kasih, step berikutnya Pak? Langkah berikutnya yaitu adalah yang ketujuh, berkatilah orang itu. Jadi firman Allah mendorong kita untuk memberkati. Bahkan sekalipun orang itu memusuhi kita, mengeluarkan kata-kata kutukan, bagian kita bukan membalas dengan hal yang sama. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jadi termasuk kutukan kita balas dengan berkat. Jadi kita memberkati orang ini. Jadi lewat kata-kata kita, itu kita mengekspresikan semangat memberkati, memberi kebaikan, termasuk doa yang lahir dari hati kita, termasuk setelah berpisah dengan orang itu pun, sekalipun kita masih terluka, panas hati, tapi kita tetap mendoakan Tuhan berkati orang ini. Supaya orang ini bisa bertemu dengan Tuhan bahkan, untuk mendapatkan ketenangan. Bahwa sesungguhnya di balik amarahnya dia yang brutal itu, ada perasaan yang kosong. Karena dia tidak mengalami kehadiranmu. Maka hadirlah Tuhan dalam hati hidup dia. Jadi kita bisa memberkati orang itu dengan sikap kita dan doa kita. Wah, tentu ini bukan hal yang mudah Pak ya? Benar, tidak mudah tentunya. Itu sebuah penyangkalan diri. Dan ketika itu kita menyangkal diri, pikul salib dan sedang ikut Yesus. Nah inilah langkah ketaatan kita kepada Kristus sebagai pusat hidup kita. Baik Pak, sudah 7 langkah yang Bapak jabarkan. Tapi saya tergelitik untuk bertanya nih Pak.
Misalkan dalam langkah-langkah itu ternyata kita gagal nih Pak, dan kita tergoda nih untuk bertengkar dengan orang itu. Bagaimana Pak mengatasinya? Kalau memang tergoda ya lebih baik kita mundur. Mundur ya. Jadi kita bisa menghindari pertengkaran itu. Kita mengatakan bahwa oke, ini jadi orang itu ingin terus berdebat, debat kusir, jadi memang ngajak memotong percakapan kita dan kita mulai sudah terpancing juga untuk debat kusir. Nah, saat itulah kita mundur. Kita bisa mengatakan, maaf, ini kondisinya sudah lebih tidak terkontrol. Kalau dilanjutkan ini tidak membawa kebaikan apa-apa. Lebih baik kita pisah. Saya mau kita bertemu besok. Pada misalnya pukul 4 sore ini, di tempat ini. Atau pukul 4 sore kita bertemu di tempat yang mana yang netral. Kita akan bertemu. Saya pikir ini kondisi kalau kita berdua saja tidak akan membawa kebaikan. Saya usul kita libatkan pihak ketiga. Nanti saya akan ajak atasan kita, misalnya, atau saya ajak gembala kita. Misalnya kalau kita jemaat, saya akan ajak orang lain yang bisa menengahi supaya membawa kebaikan. Jadi kita bisa menghentikan, tidak membiarkan terus bergulir. Nah, inilah penting bahwa kita melatih satu keterpusatan ya pikiran kita ya. Prinsip itu penting bahwa apapun yang muncul adalah hal-hal yang memuliakan Allah. Jadi kalau aku sudah mulai memunculkan respon tanggapan yang tidak memuliakan Allah, cut, potong, stop. Dan aku akan berhenti, itu melampaui batasan kesanggupan saya akan akui batasan saya, berhenti. Dan lanjutkan besok dengan kondisi yang lebih siap lagi. Bagaimana kalau orang itu nggak setuju? Dia tetap mau saat ini juga. Ya, kita ngomongkan, sorry, saya tidak siap. Saya merasa kalau saya lanjutkan, saya bisa berbalik marah, berbalik bertengkar. Saya nggak mau latihan itu. Oh, nggak apa bertengkar, silakan. Ayo, kamu kan laki-laki. Ayo, kalau laki-laki, tetap di sini. Nah, inilah kita memilih di titik ini. Memilih jadi korbannya orang ini, respon tanggapan kita dikendalikan oleh orang ini, atau respon tanggapan kita dikendalikan oleh Roh Allah. Inilah pilihan. Apakah harga diri saya semata-mata karena laki-laki itu ngomong saya laki-laki atau bukan, atau harga diri saya karena Allah yang mengatakan. Ini pilihan. Ini krisis yang kita harus memilih. Dan sebaiknya maka kita latih bertumbuhlah. Bahwa apapun respon kita lahir dari saya yang memilih mengikuti jalan Tuhan daripada jalan dunia ini. Selain menghindari pertengkaran, Pak, ada tambahan tips praktik yang Bapak bisa usulkan? Ya, yang langkah ke-9 yaitu adalah tawarkan bantuan. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu pada orang ini, oke, kita bantu. Oke, kelihatannya kamu memang kewalahan sesungguhnya ya dengan tanggung jawabmu, sehingga itu yang membuatmu juga dalam kondisi yang sensitif, atau kata sensitif mungkin kata yang tidak tepat ya, malah dia tersinggung, membuatmu merasa kewalahan. Boleh nggak untuk hal yang ini dan itu saya akan kerjakan, saya ambil alih. Kamu sudah bekerja dengan baik, kamu sudah berjuang, saya hormati perjuanganmu dan saya mau ambil alih untuk dua bagian ini untuk membantumu. Bukan karena kamu nggak sanggup, tetapi karena kamu sudah melakukan dengan baik dan saya pikir ini masih bisa saya kerjakan, saya akan kerjakan. Jadi kita memilih kata-kata yang positif ya. Saya pun kita bisa melihat bahwa orang ini dalam beberapa hal sebenarnya memang ada sisi-sisi yang dia mengabaikan. Oke lah, nggak apa-apa. Kita fokus untuk hal itu. Apa yang bisa diredakan, kita redakan lebih dulu. Urusan ada sesuatu yang keliru, kurang tepat pada orang ini, kita akan bereskan nanti di waktu yang lain. Ketika kondisi sudah lebih tenang, emosi sudah lebih reda, pekerjaan sudah bisa tertangani dengan cukup baik, baru kita akan ketemu kembali 4 mata untuk mengklarifikasi fakta yang sesungguhnya atau hal-hal yang sesungguhnya dia memang bersalah. Tapi tidak saat itu, karena itu tidak bijak. Kita tunda untuk waktu yang lain. Jadi ini tindakan konkret dari kita mau memberkati dia Pak ya, dengan cara menawarkan bantuan. Betul, betul. Baik Pak, ada lagi Pak tips lain? Yaitu adalah mari kita minta maaf. Langkah yang ke-10. Jadi kalau kita memang ada kesalahan, ya minta maaf lah. Ya. Atau minimal minta maaf untuk perasaannya. Begini Pak, saya sesungguhnya tidak memaksudkan diri untuk menyinggung perasaan Bapak. Tetapi kalau ternyata perlakuan saya membuat Bapak tersinggung, saya minta maaf untuk ketersinggungan Bapak. Tapi saya mau tegaskan bahwa saya sesungguhnya tidak ada niat untuk menyinggung perasaan Bapak. Tapi saya minta maaf untuk perasaan Bapak yang terluka ini.
Jadi kita bisa minta maaf, tapi kita juga melokalisir. Bukan berarti tindakan yang kita lakukan kalau memang benar, jangan merasa itu salah. Memang ini benar, ini langkah yang harus dilakukan. Kalau dia tersinggung karena kebijakan itu, ya kita minta maaf untuk perasaan yang personal itu. Saya coba simpulkan Pak ya, 10 cara untuk menghadapi serangan atau menerima teguran dengan baik. 1. Tetap tenang. 2. Berpikir sebelum bereaksi. 3. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 4. Berikan respons dengan lembut. 5. Setujuilah apa yang benar, yang prinsip, yang sejalan dengan kebenaran. 6. Berikan umpan balik dengan kasih. 7. Berkati orang itu. 8. Hindari pertengkaran. 9. Tawarkan bantuan. 10. Mintalah maaf. Terakhir Pak, apa pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua? Baik, dalam hal ini mungkin satu hal lagi mau saya tambahkan sebelum saya bacakan satu bagian firman. Kalau orang itu tadi memang cara menegurnya salah, kita perlu memikirkan dan mendoakan. Apakah kita harus menegur kesalahan itu atau membiarkannya. Jadi ada waktunya nanti kita bisa buka percakapan untuk mengevaluasi cara dia menegur. Baik, kita akan lihat, saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 21 dan 22 dan 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak Kristus. Kristus tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada pada mulutnya. Ketika Kristus dicaci maki, Kristus tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Nah, di Kristus sendiri juga menerima teguran dengan cara yang salah, dikecam, bahkan difitnah. Tetapi dia memilih berpusatkan kepada Allah. Dan dia lahirlah maka tanggapan yang benar dan tidak reaktif. Nah, inilah juga panggilan. Kalau guru kita mengambil jalan demikian, maka kita sebagai murid-murid Kristus, mari kita bertumbuh, melatih, mengembangkan kapasitas kita, menerima teguran dengan benar, dengan cara yang penuh kasih, di mana Kristuslah sebagai batu penjuru kita. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik menerima teguran bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.